Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 1% lebih ke angka 7157. Selain video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa dua emiten di satu grup yang saat ini masih melanjutkan kenaikan. Nah, di video ini coba analisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak downtrend dan ternyata Bapak Boy Thohir kembali melepas saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham MDKA. Jika kita perhatikan hari ini masih lanjut turun 3% lebih ke harga 1840. Sebelumnya memang sempat kita bahas pergerakan MDKA, pada saat itu saya menjelaskan MDKA menarik apabila memang berhasil break 2000. Karena 2000 masih berupa resisten psikologis dan resisten lumayan kuat untuk MDKA. Apabila berhasil break ada potensi mulai terbentuk high low, tapi jika gagal masih ada potensi untuk melanjutkan low low. Nah, jika kita perhatikan sebelumnya MDKA memang sempat bertahan dari rebound dari sekitar harga 1840, tapi beberapa kali mencoba break 2000, MDKA gagal break dan saatnya malah kembali turun mendekati harga 1800 yang saat ini masih berupa daerah supportnya. Dan bisa kita lihat masih melanjutkan low low dan secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Dan ternyata kalau pemberitaan dengan judul kurangi porsi Boy Thohir buang 53,36 juta saham MDKA. Jadi ternyata Bapak Boy Thohir mulai mengurangi kepemilikan dia di MDKA. Dan bisa kita lihat transaksi itu dilakukan pada tanggal 13 Desember hari Jumat kemarin. Dan dari data broker summary jika kita lihat asing juga terpantau memang masih terus keluar dari saham MDKA. Hari ini juga asing masih keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary jika kita lihat pada penurunan 3% lebih ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk MDKA apabila teman-teman saat ini masih mau hold, menurut saya tetap harus hati-hati. Secara teknikal ini masih sangat downtrend. Dan minggu ini saya lihat ada potensi untuk kembali turun mengetes 1800. Dan apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham MDKA, sebaiknya coba tunggu di 1800. Apabila masih bisa bertanda rebound, boleh ikut entry. Dan jadikan harga 1930 untuk target swing jangka pendeknya. Karena sebelumnya ini masih berupa resisten, sekarang sudah tembus, ini akan berubah menjadi resisten kembali. Apabila berhasil break, baru target berikut di harga 2000. Dan ingat selama MDKA belum berhasil naik di atas 2000, secara teknikal ini masih belum oke, masih akan sideways cenderung downtrend. Selanjutnya untuk MBMA juga sama, jika kita secara teknikal saat ini juga masih kurang oke. Bisa kita perhatikan beberapa kali mencoba untuk bangkit dari zona 480 sampai 500, memang bisa bertanda rebound, tapi secara berhasil rebound selalu kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi setiap kali mencoba naik di atas garis EMA 50, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun beberapa kali sempat ditutup di atas garis EMA 50, tapi secara candle ini masih gagal break dan bisa kita kembali turun dan saat ini malah turun di bawah harga 500. Dan sekarang mendekati support berikutnya di sekitar 480. Jika kita perhatikan sempat dua kali tanggal 18 dan kemarin tanggal 16 MBMA menyentuh 480 masih bisa bertanda rebound. Tapi hari ini masih lanjut turun sehingga saat ini kembali mendekati 480. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada penurunan MBMA hari ini, asing terpantau melakukan sedikit akumulasi tapi secara keseluruhan ini masih distribusi. Dan jika kita lihat penurunan 1% lebih di broker summary ini malah terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk MBMA secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mendekati 480. Apabila mau coba spekulatif buy, saya masih bisa coba pantau di zona ini di sekitar 480. Karena memang jika kita perhatikan sebelumnya juga MBMA mengetes zona ini masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi apabila mau entry, saya wait and see di sekitar 480. Jika terpantau masih kuat di 480, bisa coba spekulatif buy dengan target jangka pendek di 500 dan target lebih jauh sekitar 520 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 525. Dan tetap pertimbangkan to take profit apabila ternyata MBMA tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Karena ingat walaupun berhasil bertanda rebound, secara teknikal masih belum oke selama masih gagal naik di atas garis EMA 50. Apalagi garis EMA 50 saat ini masih terus bergerak turun. Ya, selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Cleo. Cleo bisa kita secara teknikal saat ini masih oke. Sebelumnya memang sempat turun di bawah garis EMA 50, sempat menyentuh 1200, tapi supportnya masih berupa support lumayan kuat dan di bawahnya masih ada support EMA 150 yang belum sempat disentuh. Setelah menyentuh support 1200, Cleo berhasil rebound. Saat ini secara teknikal sudah uptrend kembali untuk tren jangka pendek. Sempat menyentuh 1400 gagal break.
kembali melemah ke support 1300, bisa rebound. Hari ini kembali naik 1% lebih ke 1390. Tapi jika kita perhatikan, candle hari ini tidak oke. Shadow ke atas dan ke bawah lumayan panjang, dan saat ini masih berusaha untuk break 1400 yang memang saat ini masih berupa resisten yang sangat kuat. Karena dari bulan Juni 1400 beberapa kali menahan kenaikan dari saham Clio ini. Jadi apabila terpantau minggu ini mencoba break masih gagal, tetap secara teknikal Clio masih akan sideways untuk tren jangka pendeknya, dan masih ada potensi kembali turun ke 1300 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1270. Dan jika kita perhatikan kenaikan Clio hari ini di broker summary, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Dan kenaikan hari ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga Clio masih menarik untuk coba di hold apabila teman-teman sudah punya. Karena masih ada akumulasi, walaupun candle hari ini tidak begitu oke, tapi karena masih ada akumulasi dan berada di atas garis EMA 50 dan 1300, menurut saya masih layak untuk di hold apabila teman-teman belum mau take profit di sekitar 1400. Jadi selama garis EMA 50 belum terlewati secara teknikal, ini masih layak untuk di hold. Bisa jadikan 1300 untuk trail stop atau garis EMA 50 untuk trail stop. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saham Clio, menurut saya masih bisa pantau untuk buy on breakout apabila berhasil break. Karena apabila berhasil break, Clio akan laju uptrend dengan target berikutnya sekitar 1480 sampai 1500. Dan kedepannya 1400 akan berubah menjadi support kuat untuk Clio kedepannya. Atau jika terpantau ternyata minggu ini mencoba break masih gagal, lebih oke menurut saya coba tunggu kembali di sekitar 1280 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya SSIA, jika kita lihat sebelumnya sempat bangkit dan rebound dari 950, tapi tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150, sehingga secara teknikal ini masih belum oke dan bisa kita kembali melemah minggu ini. Hari ini SSIA mencoba untuk bertahan di harga 1000 dan naik 2% lebih dan berada tepat di harga 1000. Jadi saat ini 1000 masih berupa support psikologis untuk saham SSIA, tapi ingat secara trend ini masih belum oke selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan untuk SSIA, jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada sedikit akumulasi, tapi asing terpantau 2 minggu ini masih terus keluar. Jadi SSIA apabila teman-teman sudah punya, menurut saya selama masih kuat di harga 1000 ini masih layak untuk di hold, walaupun di bawahnya masih ada support 950 yang sebelumnya menahan penurunan dari saham SSIA. Karena selama masih bisa bertahan, ini masih layak untuk di hold karena masih ada potensi rebound. Tapi jika terpantau ternyata turun di bawah harga 1000, saya lihat ada potensi untuk melanjutkan low-nya. Jadi hati-hati apabila tembus 1000, potensi itu lanjut turun menembus 950 masih lumayan besar. Jadi untuk SSIA yang sudah dapat sekitar 1000 atau di sekitar 950, tetap pertimbangkan to take profit apabila SSIA ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas 1080 sampai harga 1100. Atau hold saat itu selama 1000 tidak terlewati. Jadi untuk yang ingin coba pantau saham SSIA juga masih bisa coba pantau minggu ini. Jika terpantau minggu ini masih kuat berada di sekitar harga 1000, masih menarik untuk coba di entry untuk swing. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata besok SSIA masih lanjut turun di bawah harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.